Baik, kita mulai acara webinar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Buddha-Buddha dan juga sister-sister sekalian dari peserta program Seed for Women. Saya mengucapkan selamat datang untuk Buddha-Buddha dan juga sister-sister semuanya dalam acara webinar pembayaran digital untuk perempuan handal. Di hari ini sebagai salah satu kerjasama ya dari program Seed for Women dan juga Dana untuk memberikan pengetahuan lebih ini ya untuk Buddha-Buddha dan juga sister-sister semuanya. Baik Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga juga di lingkungannya atau apa namanya di rumahnya sekarang cuaca juga lagi baik-baik saja. Karena di sini udah kelihatan mulai mendung nih Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Takutnya nanti kendala akan sinyal. Semoga ini tidak terjadi ya. Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Agar acara webinar di siang hari ini berjalan dengan maksimal dan juga optimal. Dan juga Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya ini bisa menerima materi dengan maksimal seperti itu Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Baik, webinar di siang hari ini akan berjalan selama 2 jam ke depan terkait pengenalan aplikasi Dana yang kayaknya ya, saya lihat dari kolom komentar tadi Bunda-Bunda dan juga sister-sister ini nggak asing lagi sama yang namanya Dana, bahkan sudah ada yang pakai Dana bisnis kayak gitu. Dan ini pengenalan aplikasi Dana yang dapat mendukung optimalisasi pembayaran digital untuk usaha Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Seperti biasa, Bunda-Bunda dan juga sister-sister, absen akan kita share selama 10 menit sekali secara berkala di kolom komentar. Jadi untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister yang ketinggalan chatnya, tenang aja, ditunggu aja karena 10 menit sekali kita akan bagikan di kolom komentar untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Dan Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya harap untuk antusias dan juga aktif di kolom komentar karena hari ini spesial Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Selain kita akan memberikan gimmick untuk 3 penanya terbaik, kita juga disupport untuk Dana untuk dipilih 2 peserta yang aktif. Di kolom komentar nanti juga akan diberikan gimmick seperti itu ya dari tim Dana. Baik, Bunda-Bunda dan juga sister-sister, kita akan mulai untuk agenda yang pertama sebelum kita masuk ke sesi materi. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu ini sapaan ya, sambutan dari program manajer dari program Seed for Women. Saya persilakan untuk Mbak Atia Sari Marshela. Ya, terima kasih Yogi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua, teman-teman UMKM, Bunda-Bundi. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Meskipun cuaca lagi agak mendung, tapi saya harapkan semua, teman-teman semua dalam keadaan sehat juga keluarga. Nah, seperti yang teman-teman semua tahu, program Seed for Women kan udah memasuki tahun ketiga. Kita memang terus berkomitmen untuk kerjasama dengan mitra-mitra strategis ya, baik dari pemerintah, lembaga keuangan, komunitas lokal, dan juga banyak institusi yang berguna nantinya menciptakan dampak yang berkelanjutan buat teman-teman. Nah, kami memang menyadari di beberapa wilayah dari program Seed for Women di Kota dan Kabupaten Malang, akses terhadap inklusi keuangan atau layanan keuangan itu masih sulit ditemui ya. Sehingga kami bermitra dengan Dana. Nah, kami mengharapkan Dana ini dapat membantu para pengusaha kecil atau bunda-bunda semua untuk lebih eksplor lagi dalam pengembangan usaha dan dalam keaktifan penggunaan dompet digital. Nah, webinar optimalisasi dana bisnis ini memang merupakan rangkaian dari kegiatan webinar kita. Ini ada tujuannya, ada beberapa tujuannya ya Bun ya. Jadi yang pertama kita akan memberikan informasi terkait optimalisasi penggunaan kris bagi sistem pembayaran usaha. Jadi bunda-bunda tadi saya lihat udah ada beberapa pakai dana, berarti udah familiar ya dengan kris gitu ya. Nah, kita bantu lagi di hari ini untuk mengoptimalisasi penggunaan kris tersebut. Lalu yang kedua kita juga akan memberikan informasi terkait aplikasi Dana yang dapat mendukung optimalisasi pembayaran digital bagi usaha. Jadi mungkin bunda-bunda selama ini pakai Dana hanya untuk bayar gitu ya, jadi sebagai customer. Nah di sini kita optimalisasikan bunda-bunda adalah sebagai merchant-nya gitu, jadi sebagai penjualnya. Lalu di webinar hari ini juga kita akan memberikan pemahaman tentang cara pemanfaatan pembayaran digital secara bijak dan juga produktif. Dan yang terakhir ini memberikan penjelasan tentang langkah-langkah penggunaan fitur dalam aplikasi Dana untuk bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan tingginya tingkat digitalisasi ya yang didapatkan dan diaplikasikan oleh peserta, harapannya pasar bunda-bundi ini juga akan makin luas. Karena kan sekarang udah mengikuti ya, udah mulai banyak mengikuti teknologi-teknologi terbaru.
Nah, ayo teman-teman UMKM, semua jangan mau kalah. Em, kita harus terus meningkatkan skill yang bermanfaat untuk diri sendiri. Semoga webinar hari ini dengan Dana akan bermanfaat buat Bunda dan juga usaha semuanya. Terima kasih, Gi. Mungkin itu aja ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih Mbak Tia untuk sambutan di siang hari ini. Wah, ini nanti harusnya ya, Bunda-Bunda dan juga sister-sister ini semangat untuk ikut webinar di siang hari ini. Karena saya lihat ini ya, belum-belum udah ada yang nanya gitu ya di kolom komentar, padahal materinya aja belum dijelasin kayak gitu ya, Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Sabar Bunda-Bunda dan juga sister-sister, sebelumnya mungkin saya mau ingetin untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister, terakhir sebelum kita masuk di acara, kita akan membuka kolom komentar, maksudnya share ya, terkait link Google Form untuk absen selama 10 menit sekali. Jadi jangan khawatir kalau nanti ketinggalan. Lalu untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister mohon dikondisikan untuk audionya karena selama webinar semoga tidak ada noise-noise dari audio yang bocor dari audio Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Baik Bunda-Bunda dan juga sister-sister, sebelumnya saya mau kenalin dulu nih ya pemateri di siang hari ini. Kita sudah ada kedatangan dua tim dari Dana yang akan memberikan materi di siang hari ini. Yang pertama, ini ada Mbak Dike Amelia selaku Public Affairs Associate dari Dana Indonesia dan juga ada Mbak Alexis Raferiti dari Merchant Engagement Associate. Halo, selamat siang Mbak Dike dan juga Mbak Alexis. Halo, selamat siang Mas Yogi. Halo, apa kabar nih Mbak Dike di siang hari ini? Baik Mas, Alhamdulillah. Oke, ini juga didampingi sama Mbak Alexis ya, nanti yang bakalan sharing juga di siang hari ini. Oke, mungkin ini dari Mbak Dika dan juga Mbak Alexis sudah siap untuk bertemu sama Bunda-Bunda semuanya dan juga menyampaikan materi di siang hari ini. Sudah Mas. Oke, siap. Mungkin langsung saja untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Dika dan juga Mbak Alexis. Silakan. Oke, ya, sebentar ya. Oke, sekarang screen-nya sudah terlihat ya. Sudah terlihat Mbak Dika. Oke. Halo, selamat siang sister-sister dan bunda-bunda semuanya yang ada di sini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat gitu ya. Karena kalau dilihat dari kolom komentar, ini semangatnya sudah kelewatan ya. Karena belum ada materinya, tapi nanyanya udah di depan kayak gitu. Nah, ini mungkin semangatnya bisa disimpan selama sesi kita nih sekitar 1 jam ke depan untuk banyakin nanya ke teman-teman Dana, kira-kira apa aja sih yang masih eh, sister-sister tuh bingung dan ingin ketahui terkait aplikasi Dana itu sendiri. Nah, hari ini untuk materinya sendiri nih terkait pembayaran digital untuk perempuan handal gitu. Kenapa sih menurut sister-sister tuh paham pembayaran digital itu penting? Coba di komentar. Kalau menurut saya sendiri ya, kita kan tahu kalau misalnya nih ibu-ibu atau sister-sister atau emak-emak zaman sekarang nih sering banget scroll TikTok terus ngeliat ada tas bagus, langsung di check out. Terus abis itu lihat-lihat belanja online, ada apa-apa langsung di check out. Nah, kayak gitu. Nah, kita ingin apa namanya ibu-ibu di sini sister-sister bisa mengelola keuangannya menjadi lebih bijak. Jadi kalau misalnya ada yang berusaha punya usaha, nanti uangnya nggak langsung dibelanjain beli lipstick, beli make up, tapi ditabung dan digunakan untuk pembayaran-pembayaran yang bermanfaat gitu ya di aplikasi Dana, salah satu metode untuk mengelola keuangannya seperti itu. Nah, coba nih kita lihat di komentar ya. Menurut Mbak Isti karena memudahkan kita melakukan pembayaran. Nah, iya betul. Terus memudahkan untuk melakukan transaksi, tidak perlu bayar cash. Terus tidak usah bingung cari kembalian. Nah, ini benar semua ya. Kayaknya kalau tanpa dikasih materi juga semuanya di sini sister-sisternya udah lebih pinter gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ke materinya. Nah, mungkin sebagian sister-sister di sini sudah tahu apa itu aplikasi Dana, tapi sebagian lainnya belum ya. Jadi Dana itu adalah teknologi finansial aplikasi yang menggantikan konvensional wallet atau dompet gitu di Indonesia. Biasanya kan tadi benar tuh kalau misalnya kita pakai dompet itu kan suka kehilangan uang koin gitu ya, keselip
Habis itu misalnya diambil nih sama anak diem-diem si koinnya itu gitu. Nah kalau misalnya Dana nggak bisa, itu lebih aman karena ada di ponsel dan langsung bisa dikelola dengan mudah dengan hanya pakai handphone aja gitu. Kayaknya semua sister-sister di sini juga udah punya handphone. Terus abis itu Dana itu terpercaya, ramah, dan mudah diakses ya, karena hanya dari handphone saja, dan Dana itu punya visi untuk menjadi jembatan dalam menciptakan masyarakat Indonesia untuk mencapai masyarakat non-tunai. Jadi kami ingin masyarakat Indonesia itu beralih dari pemanfaatan cash supaya bisa menggunakan dana dan membayarnya secara non-tunai. Seperti itu. Nah, kenapa perempuan itu penting sih dalam memahami keuangan digital nih, sister-sister? Kalau tadi kan udah dibahas ya, mungkin dalam sehari-hari istilahnya biar nggak terlalu boros gitu ya, asal check out ini itu dan segala macam. Tapi berdasarkan data, ternyata literasi keuangan perempuan itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Nah, sister-sister di sini nih patut berbangga ya, karena berarti sister-sister di sini tuh bisa memanfaatkan aplikasi keuangan gitu salah satunya dengan lebih baik dibandingkan laki-laki gitu. Nah, tapi ini mungkin belum semua perempuan punya kemampuan untuk hal tersebut gitu dan masih perlu belajar. Namun sebaliknya tingkat inklusi, ini ada kesalahan ketik, inklusi keuangan perempuan lebih rendah daripada laki-laki seperti itu. Jadi memang literasinya lebih tinggi, pemahamannya lebih tinggi, tapi inklusinya masih lebih rendah. Jadi masih banyak perempuan yang nggak punya akses ke layanan keuangan digital maupun layanan keuangan formal. Kalau misalnya di aplikasi Dana sendiri nih, perempuan juga masih sekitar 44%. Dan hanya 20% yang tergabung ke dalam ekosistem Dana bisnis. Oleh karena itu dari Dana menyadari bahwa masih perlu nih upaya untuk meningkatkan akses dan kapasitas perempuan ke dalam keuangan digital, termasuk sister-sister di sini. Nah, di sini ada contoh sister-sister yang memang sudah sering pakai kris. Di sini ada Ibu Resmin, ada Mbak Monik, Mbak Medianti, sama Mbak Evariani. Nah, sister-sister di sini mereka memang berjualan ya seperti sister-sister dan sering menggunakan pembayaran digital dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi kalau misalnya nih sister-sister udah sering pakai pembayaran digital, Dana gitu, nanti bisa nih mukanya dipajang di sini juga nih sister-sister kalau mau nanti di bawa dan dijelaskan ke webinar-webinar lainnya gitu ya. Nah, asal pakai Dana gitu, Dana bisnis. Nah, kenapa pembayaran digital itu penting? Pertama-tama tuh mungkin dimulai saat pandemi COVID-19 ya. Jadi ada perubahan gaya hidup. Misalnya nih mungkin sister-sister lebih paham kalau orang nih tetangga misalnya yang suka beli di warung itu dulu bayarnya selalu pakai cash, tapi pas COVID rasanya kayak banyak kumannya nih uang tunai. Akhirnya memutuskan untuk bayarnya pakai kris aja, nanya ini apakah bisa dibayarnya kris atau transfer. Nah, itu kan dimulainya waktu saat pandemi gitu. Tapi ternyata dari transformasi tersebut tuh dari orang-orang yang tadinya bayarnya cash jadi ke non tunai, itu tuh ternyata banyak manfaat yang dirasakan oleh orang-orang, yaitu yang pertama, bayar tanpa tatap muka ya. Tadi sister juga udah jelasin, jadi nggak perlu lagi nih belanja dengan cara datang ke toko. Hanya perlu ponsel, kerisnya bisa dikirim, bisa bayar dari mana saja dan kapan saja. Terus transaksinya tercatat. Nanti Mbak Alexis juga akan jelasin kalau semua keuangan, baik yang ada di saldo Dana bisnis, saldo pribadi, maupun saldo Dana bisnis, itu nanti akan tercatat otomatis semuanya. Dan yang terakhir itu keamanan terjamin, jadi nggak perlu bawa uang banyak di dompet, tapi uangnya itu sudah ada di aplikasi Dana dan kemungkinan hilangnya itu hampir tidak ada ya selama sister-sister tidak share password dan share OTP ke orang lain gitu. Nah, untuk cara download Dana ini sekilas saja, mungkin sister di sini sudah lebih paham ya, bisa buka aplikasi App Store atau Google Play Store, lalu ketik Dana dan nanti langsung di-download aja aplikasinya. Nah, habis itu biasanya
nanti pas kita baru awal download Dana nih, ditawarin apakah mau premium atau non-premium. Nah, itu bisa langsung di-upgrade aja ke yang premium, supaya sister-sister bisa melakukan transaksi dengan lebih banyak fiturnya gitu. Karena kalau non-premium tuh cuma bisa nerima uang aja. Jadi bisa buka aplikasi Dana, terus upload KTP, foto selfie, dan nanti diverifikasi. Jadi mungkin sister-sister yang udah premium di sini nanti bisa ngajarin ya ke sesama sister yang lain, kira-kira gimana sih cara agar bisa premium dananya gitu. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara yang premium dan non-premium. Kalau yang premium dari sisi saldo juga lebih besar, terus bisa tarik tunai, offline, atau kirim ke bank lain. Lalu habis itu juga bisa menggunakan registrasi Dana bisnis dan menikmati fitur Dana yang lainnya. Seperti itu. Nah, tadi ada juga pertanyaan, kira-kira dari Dana ini tuh kelebihannya apa sih dibanding menggunakan aplikasi yang lainnya gitu ya? Dan tadi ada yang nanya, kira-kira top up tuh bisa nggak sih di Alfamart? Nah, ternyata aplikasi Dana ini nih, sister, kan kita tahu nih, di sini kan sister-sister dari Malang. Kadang kalau misalnya di daerah-daerah yang lokasinya jauh nih dari perkotaan, itu kan susah ya, suka susah nyari ATM. Jadi kadang-kadang kita juga mager gitu ya, dan nyuruh anak untuk ngambilin uang gitu ya. Jadi passwordnya ke-share dan sebagainya. Tapi kalau misalnya Dana, biasanya kan dekat rumah tuh ada Alfa, ada Indomart. Nah, itu sister bisa langsung ke sana, terus nanti datengin aja kasirnya, dan bilang kalau misalnya mau top up Dana. Nah, itu dengan mudah nanti kasirnya juga akan menginfokan dan memandu gimana sih caranya top up Dana di Alfamart. Itu bisa di Alfamart, habis itu di Alfamidi, di Dandan, Lawson, Pegadaian, sama kantor pos yang insya Allah ada di dekat rumah-rumah sister semuanya. Gitu. Jadi cukup mudah, langsung datengin aja abangnya dan dijelasin kira-kira kebutuhannya top up-nya berapa gitu. Begitu juga dengan tarik saldo Dana, itu juga bisa di Alfamart, langsung didatengin aja kasirnya, langsung diinfokan ya, kira-kira mau cash out-nya tuh berapa rupiah. Nah, itu nanti bisa dibantu juga sama abang kasirnya, atau nanti di handphone ada instruksinya juga yang tinggal diikutin aja sama sister-sister di sini. Nah, mungkin setelah ini kita kan akan membahas tentang dana bisnis. Di sini aku sendiri bawa temen nih, namanya Mbak Alexis, yang memang jago dan megang produk dana bisnis sendiri di Dana. Nah, jadi Mbak Alexis akan jelasin kira-kira fitur dana bisnis apa sih yang kira-kira nih sister di sini masih belum tahu dan perlu dieksplor lagi kayak gitu. Di sini ada Mbak Alexis, silakan Mbak Alexis untuk menjelaskan terkait dana bisnis ini. Oke, thank you Mbak Dika. Tadi udah dijelasin lengkap gitu ya mengenai dana bisnis, kemudian dari eh, teman-teman di sini itu atau sister-sister dan bunda-bunda ya panggilannya di sini itu udah jadi bagian nih menjadi Indonesia Cashless Society. Tadi aku cek juga banyak banget yang udah pakai Dana buat transaksi, kemudian juga buat cek top up atau beli voucher gitu. Jadi, really exciting, aku pun senang gitu ya untuk ada di sini, untuk sharing dikit-dikit nih mengenai dana bisnis lebih dalam, gitu. Next slide. Oke, nah dana bisnis itu apa sih bunda-bunda dan sisters gitu. Jadi dana bisnis itu adalah sebuah fitur ya yang ada di aplikasi Dana itu sendiri yang sebenarnya membantu merchant-merchant atau bunda-bunda dan sisters dari segi transaksi keuangan digitalnya. Jadi kalau misalnya punya toko dan butuh transaksi, menerima transaksi dan mengambil hasil transaksinya tersebut bisa dengan mudah nih menggunakan dana bisnis. Ada transaksinya jadi praktis dari segi usernya, dari segi pembelinya, kemudian jadi aman dan terjamin, dan tentunya satu solusi udah semua, baik dari pelanggan dan juga dari merchant atau dari penjaga tokonya tersebut gitu. Next slide. Nah, fitur-fitur dana bisnis itu apa aja sih? Tadi aku sempat cek juga ada yang tanya gitu ya, apa sih bedanya Dana dengan dana bisnis? Nah, dana bisnis itu dari sisi kita penjualnya. Jadi kita pun sebagai penjual punya beberapa fitur yang kita bisa provide atau kita bisa sediain untuk pelanggan.
Jadi bisa tahu nih, lebih tahu produk apa sih yang dijual, cara bayarnya gimana gitu. Yang pertama kita ada kris. Aku pastiin teman-teman udah pada paham gitu ya, bunda-bunda dan sister-sister sudah pada familiar dengan kata-kata kris ini yang hanya di-scan kemudian bayar udah selesai. Nah, ini Dana pun juga bisa menyediakan kris gratis untuk bunda-bunda dan sister-sisters bisa langsung apply di Dana Bisnis. Kemudian yang kedua, ada fitur card payment. Jadi di aplikasi Dana itu sendiri, user atau pelanggan itu bisa membinding kartu atau masukin kartu debit atau kartu kredit di dalam aplikasi Dana. Jadi nanti pelanggan bisa punya kebebasan untuk pilih nih cara pembayarannya mau pakai kartu kredit atau debit gitu. Yang ketiga ada bisa payment link atau biasanya kita sebut dengan link pembayaran gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ada pelanggan yang menghubungi para penjual toko atau tokonya sister-sister dan bunda-bunda gitu via WhatsApp atau via aplikasi chat lainnya. Nah, para penjual toko ini bisa langsung nge-share aja ketika udah mau bayar. Ketika dari pelanggan udah klik, bisa langsung tuh bayar dan sukses bertransaksi masuk gitu. Sangat-sangat gampang dan tentunya aman gitu kalau ada proses payment link ini. Kemudian keempat ada katalog produk. Jadi kalau misalnya sister-sister dan bunda-bunda di tokonya ada banyak banget produk dan mau dibuat katalog gitu ya, jadi lebih gampang untuk pelanggan bisa pilih dan bayar gitu ya, seakan-akan di e-commerce yang lainnya. Itu bisa banget kita ada di aplikasi, udah sebuah fitur bawaan aplikasi di Dana. Yang kelima bisa self promo. Kalau misalnya dari sister-sisters atau bunda-bunda nih ada promo ulang tahun atau kemarin gitu ya kayak promo pemilu gitu. Nah, bisa banget diatur nih kira-kira dari segi pelanggan bisa dapat potongan berapa kalau misalnya beli di hari besar. Dan yang terakhir ada fitur nearby. Kalau misalnya sister-sister atau bunda-bunda ini udah familiar atau sering menggunakan Dana, di bagian homepage-nya sendiri itu ada tulisannya nearby. Kalau misalnya sister-sister atau bunda-bunda klik fitur itu, bisa langsung muncul nih merchant-merchant Dana mana aja yang ada di sekitar lokasi kita sendiri gitu. Jadi bisa tahu terdekatnya di mana. Ini sangat penting buat exposure toko kita. Jadi bisa kelihatan, oh ada toko sembako nih dekat aku dan aku bisa beli dengan lebih mudah. Nah, ini nih bermanfaat banget nih untuk segi promosi toko sendiri. Gitu. Next slide-nya. Nah, di sini itu ada apa yang kita namain journey gitu ya, atau sebuah perjalanan, atau level-levelannya merchant gitu. Di aplikasi Dana Bisnis ada 3 level, tier 1 atau level 1 gitu ya, kita namainnya bronze merchant. Di sini limit transaksinya maksimum di 85 juta per bulan. Udah ada fitur payment link dan juga pembayaran melalui virtual account. Kemudian ada juga fitur katalog produk dan penarikan saldo ini maksimum 3 kali per harinya. Sedangkan di tier 2, yaitu silver merchant, ini transaksi maksimumnya ditingkatin lagi nih ke 170 juta per bulan. Untuk fiturnya sama seperti tier 1, namun di sini ada tambahan fitur yaitu self promo dan bisa masuk ke fitur nearby di aplikasi Dana. Di sini pun juga ada tiap transaksi akan dikenakan 0,7% yaitu MDR ya untuk kita bayar tiap kali transaksi gitu. Dan yang terakhir yang paling tinggi ada di Gold Merchant. Ini yang paling tinggi ya levelnya. Limit transaksinya kita paling tinggi di 200 juta per bulan. Kemudian di sini ada tambahan benefit yaitu menerima pembayaran melalui kartu kredit atau debit. Dan untuk penarikan dana sendiri itu bisa sampai 5 kali per harinya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya udah berkali-kali tarik dan mau 5 kali itu masih bisa. Seperti itu. Next slide-nya, nah ini kita masuk ke cara mengoptimalkan nih fitur-fitur di Dana Bisnis apa saja. Dari yang pertama, oke, nah ini tuh adalah tampilan utamanya ketika sister-sisters atau bunda-bunda itu mau mengakses ke Dana Bisnis. Jadi di atasnya itu ada bagian tulisan personal atau bisnis. Kalau misalnya dari sisters atau bunda itu belum memiliki Dana Bisnis, nah itu bisa klik yang atasnya Dana Bisnis dan di-apply langsung untuk mendapatkan fitur ini gitu. Nah, secara overall ada bagian dari journey yang tadi saya jelaskan dari level-levelnya dari bronze, silver, dan gold.
Kemudian ada saldo bisnis totalnya yang udah masuk ke dana kita ya, ke dana bisnis kita udah berapa. Penarikannya pun juga gampang, nanti aku bantu jelasin juga. Kemudian di sebelah kanan ada fitur tarik saldo. Tarik saldo itu bisa ke saldo dana balance, ataupun ke nomor rekening yang didaftarin, nomor rekening bank gitu. Kemudian ada ke kris bisnis itu sendiri, dan yang terakhir ada riwayat transaksi. Jadi kelihatan tuh berapa sih uang yang masuk dan yang kita tarik per harinya, atau misalnya per berapa bulan gitu. Next slide ya. Oke, nah di sini yang pertama aku mau jelasin nih cara bertransaksi melalui QR cetak gitu. Nah, kalau tadi teman-teman sempat cek di yang awal banget, kita ada pilihan opsi menu kris bisnis. Nah, kris sendiri itu bisa di print, bisa sisters dan bunda-bunda download dan print sendiri. Kemudian bisa dipampang nih di depan toko ini. Nah, mungkin aku sambil jawab pertanyaan juga kali ya, ada dari Kak Heni Ayu. Kak, cara untuk bisa mendapatkan kris dana gratis, iya bisa banget dong. Kita bisa dari Kak Heni sendiri bisa mengunduh kris dana secara gratis lewat aplikasi gitu. Jadi nanti ketika buka di Dana, klik di bagian sebelah kanan bawah ada icon saya gitu ya. Nanti bisa apply untuk dana bisnis setelah di approve, udah mengumpulkan semua dokumen, baru nanti kita akan memberikan kris bisnis itu sendiri yang bisa dibuka di aplikasi Dana. Dan pastiin juga akun Dananya udah premium ya, supaya kita bisa proses gitu. Melanjutin lagi dari sini, kalau misalnya krisnya udah dipasang nih ya dari Kak Heni tadi gitu ya, udah dipasang nih di toko. Nah, user tinggal scan aja krisnya dan bisa masukin nominal pembayaran dan udah masukin PIN dan sukses masuk ke transaksi. Nah, mungkin nanti ketika pelanggan mendapatkan notifikasi berhasil, otomatis di HP-nya Kak Heni tadi gitu ya, itu langsung akan muncul oh udah ada masuk transaksi nih sebesar Rp10.000 gitu. Nah, bisa berarti udah bertanda, oh udah sukses ya transaksinya. Seperti itu. Next slide-nya. Nah, yang kedua melalui kirim QR. Nah, tadi karena QR yang tersebut itu yang pertama di-printin hard copy gitu ya, ditaruh di toko kita gitu. Nah, yang ini kita bisa mengirimkan QR-nya aja via aplikasi chat apapun. Seperti yang di gambar kedua ini, dari kita mengirimkan ke customer QR-nya. Nanti customer-nya akan menyimpan fotonya, kemudian nanti dari customer bisa buka langsung nih aplikasi Dananya dan pilih untuk masukin import image atau pakai image QR-nya dan bisa transaksi langsung. Dari kita pun, dari segi penjual bisa langsung mengecek dari histori transaksi. Ada apa aja sih yang masuk, udah berapa sih nominalnya yang masuk dan sukses. Seperti itu. Oke, nah yang ini sempat tadi ditunjukin juga ya sebagai salah satu fitur dana bisnis, yaitu katalog produk. Jadi menu katalog produk itu bisa dilihat di bagian Mi atau di bagian sebelah ujung kanan bawah ya, menunya diklik, kemudian pilih bisnis, dan di bundaran merah ini katalog produk. Di sini ibu-ibu, bunda-bunda, dan sisters itu bisa langsung create produk katalog atau buat katalog produk dan dimasukin ini kira-kira produk barangnya apa aja. Bisa dimasukin nama, nominal harga, dan juga foto. Bahkan deskripsi pun juga bisa. Gitu. Nanti setelah udah oke semua, bisa disimpan. Nah, akan nanti muncul di seperti gambar keempat. Ada pilihannya juga. Bisa kelihatan nih produknya apa, gambarnya apa, dan harga biaya berapa. Ada dua menu di bawahnya lagi. Ada pilihannya yaitu tambah produk, atau bagikan. Bagian ini bisa sister-sister atau bunda-bunda share ke calon customer biar bisa lihat, oh ini produknya ada pilihan ini aja loh, kayaknya ini menarik nih kalau beli barengan banyakan gitu. Kemudian yang next-nya ada cara tarik saldo dana bisnis. Nah, setelah dari customer bayar, kita kan udah masuk nih ke saldo dana bisnisnya. Cara penarikannya gampang banget. Bisa langsung ke menu Mi tadi dan pilih tarik saldo di sebelah saldo bisnis. Ada tombol gitu ya, tarik saldo itu sendiri. Nah, nanti di tarik saldo itu ada pilihannya mau ke saldo dana balance atau ke nomor rekening. Kalau misalnya ke nomor rekening bank, itu bisa langsung dimasuk nominal, nama bank, dan nomor rekening.
gitu. Untuk saldo dana penarikannya bisa langsung real time atau sekali itu ditarik langsung bisa masuk nih sekaligus di waktu yang bersamaan. Tapi untuk yang nomor rekening mohon ditunggu H+1 paling lambat pukul 5 sore. Itu udah langsung otomatis masuk. Seperti itu. Next-nya, oke. Nah, ini yang tadi sempat aku infoin juga gitu ya, kalau misalnya krisnya udah dari Dana sediain di aplikasi Dana Bisnis, itu bisa langsung di-print dan ditaruh, dipampang di tempat yang terlihat dari segi customer gitu. Jadi customer nggak usah cari-cari ini case-nya di mana, udah kelihatan jelas dan bisa langsung mudah di-scan dan melakukan transaksi. Gitu. Bisa diletakkan di meja dengan akrilik ataupun ditempel di tempat yang mudah terlihat. Kemudian, nah, di sini juga kita udah all in one package gitu, sekalian dari edukasi dana bisnis untuk para penjual gitu. Jadi di menu Mi juga ada di bagian bawah ada namanya edukasi bisnis. Jadi kita sempat share juga beberapa hal kayak marketing, kemudian social media juga, kemudian gimana sih cara kita menjual barangnya sendiri, produk ke pasaran atau yang apa kita sebut dengan go to market. Jadi kayak customer bisa lebih tahu nih apa aja barang yang kita mau jual. Gitu. Dan yang terakhir, ini salah satu fitur unggulan kita juga, yaitu catatan keuangan dana bisnis. Sebagai business owners, sebagai bunda-bunda dan sister-sister yang business owners, tentunya penting banget untuk kita melihat nih catatan keuangan bisnis kita. Apakah kita dapat keuntungan atau malah menurun nih keuntungannya gitu. Nah, di sini bisa sisters cek gitu ya, di fitur di dalam menu Mi juga, lihat semua transaksi, kemudian ada di fitur Money Management. Gitu. Ini bisa di-download juga, ada dokumen PDF-nya, bisa dilihat, kemudian bisa diolah nih, kira-kira apa yang bisa di-improve untuk dari segi bisnisnya itu sendiri. Seperti itu. Nah, ada si full summary, bisa dilihat per bulannya transaksi in and out-nya berapa. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ditaruh di chat. Nanti saya coba untuk bantu jawab juga ya terkait dana bisnis itu sendiri. Gitu. Mungkin next-nya aku kembaliin ke Mbak Dike. Terima kasih, Mbak Dike. Terima kasih Mbak Alexis untuk penjelasannya. Nah, untuk selanjutnya ya, mungkin kalau misalnya teman-teman di sini, sister-sister semuanya punya pertanyaan terkait dana bisnis untuk sesi Q&A, nah itu bisa langsung ditulis dulu aja di di kolom chatnya. Jadi nanti waktu sesi Q&A itu sister-sister bisa langsung tanya dan nanti Mbak Alexis bisa langsung jawab aja pertanyaannya gitu. Bisa sambil dibaca-baca juga. Nah, selanjutnya selain mungkin di sini ya sister-sister di sini familiarnya itu dengan fitur dana bisnis ya, karena kemarin di tahun lalu dan tahun sebelumnya itu juga sudah ada sesi tersendiri terkait dana bisnis. Jadi di sesi kali ini aku juga pengen mengenalkan terkait fitur-fitur apa lagi sih yang sekiranya tuh ada di aplikasi Dana gitu. Nah, yang pertama ini yaitu adalah fitur bayar tagihan. Jadi kalau misalnya sister-sister buka aplikasi Dana, di situ tuh biasanya kan kalau yang aku sering temuin ya, itu sister-sister pakai Dana tuh cuma buat kirim uang atau nerima uang aja. Tapi nggak mengeksplorasi atau ngeliat-liat nih kira-kira di Dana itu ada fitur apa aja sih gitu. Nah, kalau misalnya nih sister lihat di aplikasi Dana, nanti bisa dibuka di menu view all atau lihat semua kalau misalnya bahasa Indonesia. Nah, itu di situ ada tulisan bills atau tagihan. Nah, di bagian situ, sister-sister bisa membayarkan beragam jenis tagihan yang ada di aplikasi Dana. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, habis itu bayar tagihan yang sifatnya pembayaran ke pemerintah gitu ya, pembayaran publik, lalu juga entertainment, misalnya mau beli tiket bioskop, lalu asuransi gitu, termasuk salah satunya BPJS itu juga bisa dibeli di aplikasi atau dibayarkan di aplikasi Dana.
sedekah, lalu transportasi dan perbelanjaan itu juga semuanya ada di aplikasi Dana semuanya seperti itu. Nah, jadi sister-sister bisa mulai nih buka layanan Dana dan dieksplorasi kira-kira ada apa aja gitu. Nah, selanjutnya kira-kira bentuk tagihan apa aja sih yang bisa dibayarkan di aplikasi Dana ya? Di sini aku ingin menjelaskan spesifik ke pembayaran-pembayaran yang sifatnya ke pemerintah atau publik, pembayaran publik ya di luar itu. Nah, yang pertama ini sister-sister bisa membayarkan tagihan listrik melalui fitur electricity atau listrik gitu dalam kalau misalnya aplikasinya bahasa Indonesia. Di sini Dana sudah bekerja sama dengan PLN dan untuk token dan pasca bayar. Lalu juga ada bayar air. Terus abis itu misalnya sister-sister punya anak nih yang masih sekolah terutama yang universitas sama SMA ya. Di situ di aplikasi Dana ada yang namanya fitur education atau edukasi. Nah, di situ sister bisa lihat ada macam-macam nih universitas-universitas yang tertera di bagian edukasi atau education. Nah, nanti di situ langsung diklik aja, terus sister nanti bisa langsung proses pembayarannya di aplikasi Dana. Jadi kalau misalnya udah masuk ke semesteran baru gitu ya, kan kadang sister-sister termasuk ibu saya tuh kadang dulu suka lupa kalau misalnya waktunya udah bayar kuliah. Nah, kalau misalnya kelewat gitu kan suka bahaya ya nanti kenapa-kenapa kuliahnya. Nah, langsung aja buka aplikasi Dananya, di situ langsung bisa bayar perkuliahan atau pendidikan yang ada di list tersebut gitu. Dan sister perlu cek dulu apakah universitasnya anak sisters gitu atau keponakan masuk ke dalam list yang ada di aplikasi Dana. Terus abis itu di situ juga di aplikasi Dana juga ada internet, kabel TV, dan ada beberapa layanan pemerintahan seperti iSamsat. Nah, itu mungkin hal-hal yang sister belum tahu ada di aplikasi Dana. Jadi Dana bekerja sama dengan Bapenda, lalu dengan Polri atau Signal itu untuk membayar pajak macam-macam. Ada pajak motor, STNK, kecelakaan lalu lintas, dan parkir berlayanan tahunan juga bisa dibayarkan di aplikasi Dana. Lalu BPJS itu juga bisa dibayarkan di aplikasi Dana. Nanti sister juga bisa lihat nih di bagian ada menunya tersendiri BPJS Kesehatan gitu. Nah, terus abis itu MPNG 3. Nah, ini yang biasanya saya juga sendiri sudah pernah pakai di aplikasi Dana. Jadi misalnya sister-sister nih pengen bayar paspor atau KUA, PNBP, nah itu tuh bisa langsung dibayarkan di aplikasi Dana aja dan sangat mudah ya prosesnya, tinggal masukin kodenya di aplikasi Dana gitu. Karena saya sendiri beberapa kali bayar pembayaran MPNG 3 di aplikasi Dana. Lalu ada juga pembayaran PBB dan pajak daerah bekerja sama dengan beberapa pemerintah pusat dan daerah. Jadi nanti sister nih abis dari sini kalau misalnya buka aplikasi Dana jangan cuma transfer atau top up buat belanja-belanja online gitu ya yang uangnya nggak tahu hilang kemana gitu setiap bulan. Nah, sister juga bisa langsung buka nih bagian tagihan, terus langsung dilihat-lihat kira-kira mau ada pembayaran apa sih di keluarga sister atau misalnya sister sendiri yang memang ada ternyata di aplikasi Dana dan bisa dipermudah prosesnya gitu. Nah, terus selanjutnya ada juga yang namanya Dana Goals gitu ya. Nah, Dana Goals ini juga salah satu fitur yang beberapa peserta pelatihan nih jarang ketahui gitu. Kalau misalnya sister itu kan sering ya nulis goals atau nulis impian itu di buku gitu atau misalnya dipajang di kamar. Misalnya mau beli emas berapa gram, mau beli tas baru berapa gram, beli make up, beli mainan anak. Nah, itu kan kadang harganya kadang mahal, jadi cuma di angan-angan aja ya gitu. Nah, biasanya daripada cuma di angan-angan, nah itu sister-sister bisa nulis nih di namanya fitur Dana Goals. Jadi di Dana Goals ini sister bisa nulis kira-kira mimpinya sister tuh apa aja sih, bisa langsung ditulis di sini. Misalnya beli tiket pesawat ke Korea gitu buat nonton opa-opa Korea gitu ya, itu bisa langsung ditulis aja, tulis misalnya beli pesawat ke Korea. Nah, itu nanti
kategorinya bisa ditulis, tujuannya bisa ditulis, dan nominal nominal uangnya itu bisa ditulis di dana goals. Nanti kalau misalnya uangnya sudah ada dan sister sudah siap untuk membayar tujuan hidup tersebut atau goals tersebut, nanti langsung bisa dikurangi dari saldo dana sister-sister. Jadi dana goals ini di awal ini hanya mengisi tujuannya dulu, tapi ketika uangnya sudah ada, sister bisa mengeliminasi ya atau mengurangi goals tersebut dan dibayarkan dengan item yang sesungguhnya gitu, langsung dibeli pakai saldo dana kalau uangnya sudah ada gitu. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah untuk maksimum jumlah menabungnya itu adalah 8 juta kalau misalnya sister sudah premium. Dan ini beberapa inspirasi kira-kira di dana goals tuh mau ditulis apa aja gitu. Jangan mentang-mentang ada fitur dana goals tapi itu malah meningkatkan perilaku konsumtif. Jangan ditulisnya buat beli hal-hal yang kayak ini doang, boros-boros doang gitu ya, tapi bisa ditulis, ini ada inspirasinya di sini, kayak misalnya ada dana darurat, dana pensiun, sedekah, terus kebutuhan anak, investasi, nah itu bisa dituliskan di dana goal semuanya. Terus abis itu selanjutnya yang terakhir itu ada dana statement ya. Jadi dana statement ini bisa mirip ya seperti track catatan keuangan dana bisnis yang tadi Mbak Alexis jelaskan. Tapi kalau dana statement ini sifatnya untuk saldo dana pribadi, bukan saldo dana bisnis. Jadi kalau misalnya di dana statement itu bisa dilihat nih semuanya uang masuk dan uang keluarnya tuh berapa per bulan. Jadi bisa dilihat apakah perilaku di bulan ini menurut sister tuh uangnya terlalu banyak konsumsinya atau tidak. Nah, itu bisa dilihat semua di dalam fitur dana statement ini. Jadi bisa diakses sampai kalau tidak salah 3 bulan setelah transaksi. Jadi setelah 3 bulan udah nggak bisa dilihat lagi catatannya. Dan yang terakhir itu ada yang namanya dana emas gitu. Nah, ini juga salah satu bentuk investasi yang sering dilakukan oleh sister-sister ya atau emak-emak gitu ya, sering banget beli cincin, beli emas batangan. Nah, itu kan bisa hilang. Nah, kalau di dana ini ada yang namanya fitur dana emas. Jadi sister-sister di sini bisa upgrade ke akun dana premium, lalu bisa pilih fitur dana emas di aplikasi dana. Bisa memasukkan minimal jumlahnya itu 0,001 gram atau minimal itu kalau tidak salah Rp9.000 ya. Di situ langsung aja konfirmasi pembeliannya dan nanti ibu-ibu di sini sudah punya emas digital. Nah, proses transaksinya ini cukup mudah karena memang secara online dengan modal hanya 9.000 aja karena memang nominal terkecilnya seperti itu. Lalu lebih aman dan praktis juga karena emasnya nggak mungkin hilang dan disimpan di lembaga clearing yang berjangka di Indonesia gitu. Jadi mungkin kalau sister-sister di sini mempertimbangkan untuk investasi emas tapi masih pengen pakai emas batangan, nah mending bisa nih di aplikasi Dana pakai dana emas gitu. Jadi materi-materi hari ini sebenarnya selain menjelaskan dana bisnis, dari Dana ingin bagaimana aplikasi Dana ini bisa mendorong pemanfaatan keuangan sister di sini menjadi lebih bijak, bukan hanya untuk hal-hal yang sifat Halo, halo, mungkin dari Halo oke, Mas Yogi, sepertinya tadi ada keputus koneksi ya dari Mbak iya, Nikenya. ya. Oke. oke, Oke, udah Lanjut kembali. ya. Ya. Sebentar. Oke, nah selanjutnya tadi kan sudah sampai sini. Nah, selanjutnya itu karena sudah selesai nih sebenarnya materinya nih Mas Yogi, dari Dana pengen tahu apakah kira-kira materi hari ini bisa membantu pemahaman peserta di sini menjadi lebih paham terhadap pelayanan keuangan digital atau enggak. Jadi boleh ya izin Mas Yogi untuk para sister di sini mengisi survei singkat
untuk dana dan masukan dari sesi hari ini. Gitu. Oke, boleh Mbak Dika ini mungkin mau nanti atau sekarang untuk isi surveinya? Boleh sekarang, Mas Oke, Yogi, nanti untuk di bridging ke pertanyaan selanjutnya ya. oke, boleh. Baik, Oke. Bunda-Bunda dan juga sister-sister, ini silakan sudah ada QR, tapi mungkin rata-rata pakai ini ya, device-nya buat Zoom, mungkin bisa dibantu ketik di kolom komentar, jadi Bunda dan juga sisternya bisa langsung klik aja gitu. Nah, itu udah dibantu sama Mbak Dike ya buat share linknya. Silakan buat diklik Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Oke, mungkin ditunggu sampai jam 13, jam ini ya, Mas, jam 14.00 ya. Oke, 2 menit. boleh. Sambil lihat-lihat pertanyaan dulu. Iya, ini udah mulai banyak ya interaksinya dari Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Mungkin sambil aku jawabin ya, Mas Yogi ya, yang Boleh Mbak Dika? bisa dijawab ya. Boleh. Sebentar. Jika upgrade ke premium, apakah ada biaya adminnya? Itu tidak ada ya, sister. Jadi upgrade ke premium itu gratis, tapi perlu KTP dan perlu selfie dari sister. Dan itu harus sinkron antara KTP dan selfie. Oke. Terus jika uangnya di akun, jika saya lupa password dan hanya butuh OTP aja, bisa langsung ganti password dan bisa masuk akun. Oh gini, jadi memang kalau misalnya login ke aplikasi Dana itu, selain butuh password itu, butuh OTP juga gitu ya. Nah, kan kalau misalnya Mbak Asri ini kan ngerasa was-was, karena kalau misalnya login tuh sebenarnya cuma butuh OTP dan apa namanya nggak butuh password gitu. Nah, di sini Kak Asri yang harus menjadi tugas atau tanggung jawab pengguna masing-masing adalah untuk tidak share OTP-nya ke orang lain, apalagi yang tidak dikenal. Semuanya ya, tidak boleh share OTP-nya ke orang lain atau password-nya. Karena kalau misalnya orang lain tahu password atau tahu OTP dari Kak Asri, itu nanti akunnya langsung bisa diakses nih oleh orang lain. Dan kalau misalnya ada link-link gitu ya, kadang sering banget ketemu orang bilang, Dana ada games, waktu itu saya ke Muaro Jambi, terus ada orang bilang, kalau Dana ngadain games, permainan hadiahnya 10 juta dengan cara klik link. Nah, itu tuh jangan pernah tergiur untuk klik link yang mengatasnamakan Dana, karena Dana tidak akan pernah share link-link seperti itu. Nah, itu yang membuat akun menjadi tidak aman. Jadi, selama Kak Asri atau sister-sister lainnya ini menjaga password, OTP, dan bertanggung jawab untuk tidak klik link atau hal-hal yang sifatnya memancing gitu ya. Nah, itu insya Allah semua transaksinya akan aman dan tidak akan hilang uangnya gitu. Lalu eh, pernah pengalaman pernah Pak untuk pembayaran melalui aplikasi Dana pernah pengalaman pembayaran melalui Dana ada notif tapi saat dicek di sana belum masuk. Nah, ini mungkin untuk dari Dana ke bank lain ya, bank lain atau
penyedia jasa pembayaran atau dompet digital lainnya gitu. Kalau misalnya dana ke dana, itu biasanya langsung masuk nih Kak Lulu, tapi kalau misalnya ke bank atau ke misalnya ke aplikasi dompet digital lainnya gitu ya, yang warna ungu atau warna hijau. Nah, itu memang kadang tidak langsung sampai, tapi biasanya maksimal 1 kali 24 jam itu sudah masuk ke dalam aplikasi tersebut seperti itu. Dan kalaupun misalnya gagal dan nggak masuk, itu tuh biasanya uangnya atau saldonya langsung kembali lagi ke dalam aplikasi Dana. Asal ditransfernya benar ke rekening tujuan ya, bukan rekening oleh misalnya fraudster gitu ya, suka ngasih rekening palsu. Nah, itu biasanya nanti kena penipuan. Tapi kalau selama tujuannya benar, itu kalau nggak masuk, biasanya uangnya akan kembali lagi ke saldo Dana kita. Lalu apa sih bedanya nih? Tadi ada yang banyak yang nanya apa bedanya Dana dengan aplikasi lainnya gitu ya, e-wallet lainnya. Nah, sebenarnya pada dasarnya aplikasi Dana dan aplikasi e-wallet lainnya itu sebenarnya mirip-mirip, tapi yang membedakan dan yang menjadi poin plus gitu dari Dana itu yang pertama dari kami sendiri itu punya fitur transfer 10 kali gratis setiap bulannya. Itu yang menjadi daya tarik dari rekan-rekan di sini, sister-sister di sini maupun yang suka saya jumpai gitu di luar kota. Terus abis itu ekosistemnya itu juga lengkap. Jadi sister mau bayar untuk kegiatan yang sifatnya lifestyle atau belanja dan sebagainya, beli tiket bioskop atau sifatnya bijak untuk keluarga gitu ya, pembayaran tagihan, pembayaran kesehatan dan sebagainya itu semuanya ada di aplikasi Dana. Terus abis itu kalau misalnya nih sister berkunjung ke luar negeri gitu ya, ke Singapura, nah itu Thailand. Nah sekarang Dana itu juga bisa melakukan pembayaran cross border. Jadi QR payment nasional yang ada di Singapura nih, krisnya Singapura gitu istilahnya. Sister-sister di sini itu bisa scan pakai aplikasi Dana tanpa harus nukerin duit ke money changer. Jadi langsung aja scan itu nanti langsung ke istilahnya keubah sendiri ke mata uang yang ada di sana. Begitu. Nah, mungkin ini surveinya nanti dilanjut lagi ya untuk Q&A-nya Mas Yogi. Nah, surveinya ini sudah selesai, ditutup dulu. Nanti setelah ini siapkan dulu aplikasi dananya karena akan ada dana kaget untuk beberapa orang yang tercepat gitu ya. Siap-siap ya. Oke, silahkan. Oke, aku itu dulu ya. Aku tunggu untuk semuanya bisa klaim dana bisnis. Ini bisa langsung pakai kamera atau pakai scan yang ada di aplikasi Dana gitu. Tadi juga ada yang nanya di sini, saldo Dana tuh maksimal berapa? Maksimal itu 20 juta, tapi transaksi per bulannya itu maksimal 40 juta. Jadi uang yang keluar masuk itu maksimal sebulan transaksi masuk, transaksi keluar itu 40 juta. Tapi saldo yang mengendap di aplikasi Dana sebulan itu maksimal 20 juta. Ayo di-scan ya, coba aku sambil lihat nih kira-kira siapa sih yang tercepat scan Dana kaget. Masih ada banyak nih sister-sister kalau misalnya masih ada yang mau scan Dana kagetnya. Baru 3 orang. Masih ada banyak sisanya. Oke, ini Dana kaget ya. Jadi mudah-mudahan dan juga sister-sister bisa langsung aja scan pakai aplikasi Dana ya Mbak Dika ya. Iya. Ada Mbak Susi, sister Susi nih kayaknya tangannya lincah ya. Langsung ini paling cepat. Terus ada Mbak Alfiatu Zahroh, ini nomor 2. Nah ini masih bisa diklaim nih sister-sister di sini. Oke, mungkin QR-nya aku capture dulu deh ya. Nanti kalau ada yang mau klaim, setelah ini bisa disimpan, Mas. Karena ini sisanya masih banyak, tapi belum ada yang ngambil nih. Oke, Sepertinya. ini mungkin lebih ke kendala device ya Mbak ya. Karena HP-nya mungkin dipakai buat Zoom, jadi belum bisa scan kayak gitu. Oh, oke, oke. Sama nanti nih setelah ini dari Dana ini, sebenarnya kan tadinya buat peserta teraktif.
Tapi kalau dilihat dari komennya sepertinya semuanya aktif. Jadi bingung juga siapa yang ini ya Mas, yang paling aktif tuh siapa. Jadi dari Dana juga nyiapin hadiah. Setelah ini kami ingin minta 2 orang Mas untuk sharing kenapa sih pakai krisnya Dana Bisnis, apa kira-kira manfaat yang didapatkan, dan mungkin bisa di-share nih ke sister-sister yang ada di sini. Kenapa pakai Dana Bisnis, manfaatnya apa, dan bedanya apa dengan bayar non tunai aja atau dengan bayar pakai yang lain. Nah, itu boleh ya nanti sharing sedikit ya Mas untuk dapat hadiah dari Dana 2 orang. Oke, boleh Mbak Dika. Nanti kita akan kasih sesinya kayak gitu ya. Oke. Ini ditunggu semenit lagi ya sampai 14.08 ya. Oke. Oke, karena sudah, ini nanti QR sama linknya boleh nanti aku susulkan di kolom chat ya, nanti kalau misalnya ada yang belum sempat klaim gitu. Nah, selanjutnya selain Dana kaget ini, sebenarnya dari Dana masih punya gimmick hadiah, Mas. Tapi tadi syaratnya harus ada 2 orang, cuma buat 2 orang yang sharing kenapa sih alasannya pakai Dana Bisnis, sudah berapa lama, dan apa yang sekiranya membedakan dengan pembayaran non tunai gitu, dan manfaatnya yang diterima sama peserta tuh apa aja. Nah, itu mungkin bisa di-share 2 orang. Ada yang maukah? Bisa angkat tangan nih, sister-sister, biar menjadi kisah atau inspirasi untuk sister-sister yang lainnya nih. Boleh angkat tangan aja kalau misalnya mau. Oke, silakan raise hand Bunda-bunda dan juga sister-sister. Wah, ini banyaknya di kolom komentar. Ada nih Mas Yogi Oke, Munawaroh Turen ya. Munawaroh Turen dan juga Ibu Husnul Khotimah ini 2 orang yang tercepat yang raise hand. Mungkin Oke. diawali sama Bu Munawaroh dari Turen, silakan buat open mic. Iya, boleh buat open mic, open cam, biar muka cantiknya kelihatan Ibu. Ibu. Iya, halo, Assalamualaikum. Maaf, ini lagi Waalaikumsalam. produksi, jadi tidak bisa menghidupkan video. Oke, nggak apa-apa, Bu. Ya, saya mau sharing. Ini saya sudah punya 2 kris. Jadi yang satu itu pernah bermasalah, ada pembayaran itu 200, tapi nyantol sampai sekarang, gitu. Terus, eh, apa kita kalau pakai banyak kris itu lebih bermanfaat untuk para customer kita? Itu satu. Untuk yang kedua, apa kelebihan dana itu dari eh, bank-bank yang lain atau kris yang lain gitu. Terima kasih. Cuma 2 aja pertanyaannya. Oke. Oke, Oh iya. Oke, ini ternyata pertanyaan ya, Mas Yogi. betul. Oh, Ya udah, oke. maaf, Langsung. maaf. Iya, nggak apa-apa, Sister. Ya, jadi nanti mungkin ini bisa dibantu sama Mbak Alexis, tapi aku mau menjawab dulu apa untuk pengantar ya. Yang pertama itu, apakah lebih menguntungkan kalau misalnya krisnya banyak dibandingkan satu kris aja. Nah, kalau misalnya krisnya banyak gitu ya, ada dari berbagai macam kris, sebenarnya itu lebih efektif kalau cuma satu aja nih, Bu. Kenapa? Jadi kalau misalnya Bu Munawaroh mau mencatat keuangan per bulannya di UMKM-nya Ibu Munawaroh, nah itu tuh uangnya bisa langsung kecatat semua di satu aplikasi. Di misalnya di Dana gitu ya. Tapi kalau misalnya aplikasinya beda-beda, nanti Bu Munawaroh bingung nih rekapitulasi keuangannya itu seperti apa gitu. Lagi pula kalau misalnya Ibu Munawaroh sudah punya satu kris, misalnya dari Dana Bisnis, itu tuh sudah bisa menerima semua pembayaran baik dari bank maupun dari dompet digital
yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya pending masuk ke dana bisnis, itu sebenarnya kenapa tadi sudah dijelaskan juga, mungkin itu transaksi yang bukan dari sesama dana ke dana, tapi dari dompet digital lain atau bank digital atau bank yang lainnya gitu. Nah, biasanya itu tuh kadang nggak langsung masuk, tapi nanti akan masuk juga ke dalam akun saldo dana bisnis Ibu Munawaroh. Terus yang kedua, perbedaan atau keuntungan yang signifikan menggunakan dana dengan tidak menggunakan dana tuh apa? Yang pertama itu, yang paling signifikan adalah tadi, kalau di dana itu ada transfer 10 kali di awal, di setiap bulannya gitu, ke semuanya, bukan hanya sesama dana, tapi ke bank maupun ke dompet digital lainnya. Di sisi lain, ekosistem dana juga sangat lengkap, itu bisa memenuhi banyak mulai dari lifestyle atau gaya hidup gitu ya untuk belanja, terus pembayaran yang sifatnya bijak atau untuk keluarga gitu ya, untuk membeli emas, untuk membayarkan pembayaran pemerintah, lalu untuk mengatur keuangan atau misalnya tujuan goals gitu ya, atau tujuan hidup gitu dari Bu Munawaroh, mau beli apa, mau punya cita-cita apa, itu juga bisa diatur di aplikasi Dana gitu. Nah, itu semuanya ada di aplikasi Dana. Lalu selain itu tadi juga kalau misalnya Ibu, karena fiturnya lengkap ya, Ibu juga bisa nih misalnya mau ke Singapura atau ke Thailand gitu ya, mau belanja dan bisa scan pakai QR nasional, kerisnya di negara di sana tuh bisa langsung otomatis terbayarkan tanpa perlu menukarkan uang gitu. Itu juga bisa dilakukan di aplikasi Dana. Jadi selain ada transfer 10 kali, ekosistem Dana tuh juga lebih lengkap dan juga lengkap menaungi semua gaya hidup dari seluruh sister-sister di sini gitu. Dari Mbak Alexis mungkin untuk khusus yang dana bisnis bisa menambahkan jawaban untuk pertanyaan Bu Munawaroh, Mbak. Iya, thank you Mbak Dika. Eh, terima kasih pertanyaannya Bu Munawaroh juga. Tadi sempat yang dimention sama Mbak Dika udah mencakup semuanya ya, sangat-sangat lengkap gitu Mbak Dika jelasinnya. Tapi mungkin satu poin yang saya ingin highlight adalah banyaknya kris tidak menentukan itu efektif apa tidaknya gitu ya. Karena dari kami pun juga mendorong agar satu penjual atau satu pedagang atau satu merchant itu hanya memiliki satu QR aja atau satu kris aja untuk memudahkan segala saldo yang masuk gitu saat pembayaran melalui bank lain atau melalui e-wallet lainnya seperti itu. Jadi satu merchant menggunakan satu kris aja itu sudah yang paling efektif yang bisa dipakai. Paling lebih ke arah sana sih saya mau highlight-nya, Mbak Dika. Oke, ya boleh kembali ke Mas Yogi. Ini kayaknya langsung masuk udah ke pertanyaan ya Mas ya? Iya, ini rata-rata nanti rata-rata banyak yang mau nanya kayak gitu ya. Nanti mungkin juga ada testimoni. Mungkin ada ada materi lain dari Dana atau nanti kita akan kumpulkan sesi Q&A barengan testimoni kayak gitu aja kali ya. Nanti jadi mungkin kalau ada materi bisa dilanjutkan lagi kayak gitu. Oke, dari Dana sudah selesai Mas. Emang tadi Oke. sudah closing ya? Oke, baik. Jadi ini mungkin langsung aja sesi testimoni terlebih dahulu sebelum masuk Q&A. Saya izin buat dinonaktifkan dulu resenya. Kita mulai kembali kayak gitu ya. Untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Jadi ini kita sesi testimoni. Buat Bunda-Bunda dan juga sister-sister yang sudah pakai Dana, ini silakan di-share kayak gitu ya pengalamannya. Gimana pengalamannya selama pakai Dana. Nanti akan kita pilih 2 orang yang akan mendapatkan gimmick dari Dana langsung kayak gitu ya. Boleh silakan raise hand untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Oke, ini ada Bu Husnul Khotimah ya. Bu Husnul Khotimah, jadi bisa langsung di open mic. Kebetulan orangnya juga udah open cam kayak gitu ya. Halo Bu Husnul Khotimah. Halo, Assalamualaikum. Masuk ya suaranya? Sudah terdengar? Oh ya, Oke. Bu Husnul Khotimah, ini sudah pakai Dana dari kapan Ibu? saya sudah pakai Dana dari sekitar bulan November tahun lalu. Dan alhamdulillah ketika itu saya dibantu dapat pelatihan begitu ya.
dari RISE, memang digital payment gitu. Jadi kita itu dibantu untuk bikin dana premium dan dana bisnis. Serta punya krisnya. Alhamdulillah kita sudah dibantu dan kita sudah berusaha mengoptimalkan gitu. Dan ini pengalaman dan testimoni yang saya dapatkan dari dana itu untuk transfer bank dana itu kan gratis ya. Jadi kalau kita misalkan mau transfer ke bank lain, itu biasanya saya masukkan dulu ke dana, masukkan dulu ke saldo dana. Setelah itu baru saya transfer ke banknya. Jadi kan nggak kena admin seperti itu. Kemudian pembayaran dana itu lebih mudah menurut saya karena tinggal scan aja sudah langsung masuk. Kemudian untuk isi saldo juga gampang banget karena dari ATM bisa, dari Alfamart bisa, kemudian transfer ke bank lain nggak ada biaya, jadi nggak ada biaya ke bank manapun gitu. Jadi kalau mau transfer tuh biasanya saya isi ke dana langsung, jadi langsung transfer ke bank lain seperti itu. Oke, Kemudian oh ya, sebelum lanjut Bu, kalau misalnya terkait dana bisnis sendiri, kira-kira Bu Husnul penggunanya dan ada testimoni atau kayak manfaat yang dirasakan sama Bu Husnul nggak sih selama pakai dana bisnis yang bisa di-share ke sister-sister yang lainnya nih? kalau pakai dana bisnis itu ya cuma itu aja, menerima kris dari pelanggan itu lebih cepat. Kemudian untuk pencairan tarik saldonya juga cepat. Itu sih menurut saya. Tapi ada satu kendala, Mbak. Waktu itu saya pembayaran BPJS Ketenagakerjaan lewat dana gitu ya. Dan itu otomatis gitu auto debit. Nah, itu nggak bisa gitu loh. Dari BPJS Ketenagakerjaan bilang kalau belum masuk, tapi saldo dana saya sudah terpotong. Dan itu saya coba ke chat Diana gitu ya. Tapi itu chat otomatis gitu loh. Jadi nggak ngerespon. Apa yang saya tanyakan itu nggak ngerespon. Itu gimana ya, Mbak? Oh iya, oke. Untuk terima kasih ya sebelumnya untuk Bu Husnul terkait yang testimoninya tadi. Nanti akan ada hadiah nih untuk Bu Husnul. Nah, terus yang kedua terkait yang pertanyaan tadi ya Bu, kalau misalnya saldonya belum masuk dan ternyata tidak ada pengurangan tidak ada pengembalian ke saldo dananya Ibu Husnul, Bu Husnul memang diarahkan untuk ke Diana untuk pertama kalinya. Cuma kadang-kadang yang memang dilewatkan oleh customer gitu ya, kalau misalnya sudah komplain di Diana adalah biasanya setelah dapat nomor tiket itu lupa untuk mengecek email gitu. Biasanya lanjutannya tuh akan masuk ke sana dan nanti akan ditelepon oleh CS-nya. Nah, kadang tuh tiketnya udah hangus, jadi harus ulang lagi kontak Diana. Biasanya tuh follow up-nya ada di email Bu Husnul. Apa namanya terkait keluhan-keluhan Bu Husnul. Jadi nanti kalau misalnya Bu Husnul hendak mengajukan komplain lagi, nanti rajin-rajin dicek emailnya. Biasanya ada langkah selanjutnya tuh dijelaskan semua di email yang terdaftar di akunnya Bu Husnul. Kurang lebih seperti itu Bu. Tapi harusnya memang saldonya kembali lagi ke aplikasi Dana Bu Husnul kalau misalnya pembayarannya gagal. Seperti itu ya. Tapi ini belum ada nomor tiket yang keluar, Mbak. Sudah dicek di email juga? Iya, belum ada. Cuma responnya ini bukan chat bukan chat live. Jadi mohon ditunggu seperti itu. Oh, berarti belum ada tanggapan ya Bu Husnul ya? Ya. Oh, oke. Mungkin nanti kalau misalnya Bu Husnul masih belum mendapatkan tiketnya gitu ya, itu diajukannya kapan, Bu? Itu pertanyaannya 2 hari yang lalu. Oh, itu nanti misalnya sampai besok gitu ya, belum ada respon, nanti bisa minta tolong dari tim Mercy Corps untuk diinfokan aja nomornya berapa, keluhannya apa, nanti biar teman-teman dari Mercy Corps meneruskan ke saya untuk saya tanyakan ke internal Dana gitu. Iya, iya. Terima kasih, Mbak, bantuannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Husnul. Tadi sudah testimoni dan juga sekalian nanya kayak gitu ya ke tim Dana.
Kita akan lanjutkan satu lagi untuk testimoni sebelum kita masuk ke sesi Q&A karena beberapa pertanyaan ini sudah masuk di kolom komentar dan juga raise hand seperti itu. Baik, ini saya kasih kesempatan untuk Ibu Luluk Hadianti yang tadi juga udah raise hand seperti itu ya. Oke, silakan Ibu Luluk Hadianti. Apakah bisa open mic dan juga open cam mungkin? Oke, oke. Oke, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, masih ke mute Ibu? Terima Iya, kasih Mas Yuki kesempatannya. Ini sama anak ya, iya. gak apa-apa ya. Ini, saya sih sebenarnya kalau untuk penggunaan dompet digital, bisa dikatakan dompet digital ya, itu saya sudah lama, tapi saya bukan pakai Dana Mas dulunya. Karena dulu lebih ke si Oren ya, mungkin sebutnya si Oren aja. Nah, di situ banyak kendala sekali, terus akhirnya saya direkomendasi sama waktu itu Pak programnya Seed for Moment di Pakai Saji, Pak Iwan. Saya dikasih tahu bahwasanya kita pakai Dana aja, coba pakai Dana, pakai ini gitu ya. Saya kok klubnya di Dana, karena gini, satu ya, tempat usaha saya itu kebanyakan kaum muda dan mereka lebih banyak pakai Dana. Karena kan Dana itu lebih download aplikasinya juga lebih mudah, kita nggak perlu ke bank dulu. Biasanya mungkin untuk anak-anak muda ya, jadi mereka lebih anaknya nggak perlu ke bank, nggak perlu ke apa. Terus memang kebanyakan mereka ini lebih suka transaksinya lewat Dana, Mas, daripada pegang uang cash langsung, nggak pernah ya. Dan alhamdulillah selama saya pakai Dana mulai awal tahun 2022 sampai sekarang, itu Dana saya aplikasi Dana saya ada dua, saya punya dua, satu untuk personal, satu untuk bisnis memang. Nah, yang saya rasa selama penggunaan Dana ini, ya itu tadi, mungkin tadi saya sempat tanya kenapa kok nggak langsung ya notifnya itu, saya sudah dapat notif tapi dicek desainnya nggak ada. Nah, itu memang mungkin saya yang terlalu terburu-buru kepingin ngeceknya yang di sana, pengen cepat masuk, padahal memang prosedurnya tidak seperti itu ya. Nah, terus akhirnya saya bilang, oh Dana ini paling enak kok. Maaf, karena apa? Tidak ada potongan sama sekali, kita pun lebih nyaman, lebih cepat juga ya responnya. Seperti yang tadi kata Mbak Kusnul ya, itu memang saya pernah komplain ke Diana, Mbak, memang kita harus punya email aktif. Nah, email aktif itu harus dicek kalau kita komplain kemanapun, itu memang harus pakai email. Makanya itu kenapa melek digital itu harus ya. Nah, kemudian kalau untuk Dana sendiri, saya rekomen ke semua teman-teman pembisnis, saya selalu rekomen Dana itu paling cepat dan paling banyak diminati anak muda. Apalagi untuk usaha UMKM saya, yang notabene makanannya anak-anak muda ya Mas ya. Nah, kalau makan anak-anak muda itu kan pasti anak-anak mudanya juga mahasiswa pasti kan nggak mau ribet ya. Mereka lebih suka pakai ke Dana. Jadi saya pun bilang ke pengusaha UMKM yang lain, coba pakai Dana aja, jangan pakai QRIS yang lain gitu. Mungkin itu saja, atau ada yang ditanya kendalanya? Kendalanya Dana banyak sih sebenarnya ya Mas. Cuman selama ini yang saya rasakan perbandingan dengan dompet digital yang lain, Dana masih yang paling oke untuk saat ini. Cukup? Oke, silakan dari Mbak Dike dan juga Mbak Alexis. Mungkin tanggapannya. Oke, sudah cukup sih Mas. Terima kasih ya kepada Mbak Lulu atas testimoni yang diberikan gitu. Nanti kalau misalnya ada kendala atau ada masalah gitu terkait aplikasi Dana, sama ya seperti Mbak Husnul tadi, bisa disampaikan ke teman-teman Mercy Corps dan bisa diteruskan ke rekan-rekan yang ada di Dana. Gitu Mas. Mungkin bisa lanjut ya ke tanya jawab ya setelah ini. Oke, baik. Terima kasih. Tadi untuk sesi testimoni kita tutup ya. Ada dua, Bu Kusnul dan juga Bu Luluk. Nanti untuk kontaknya akan kita share ke tim Dana, seperti itu. Oke, lanjut kita ke sesi Q&A. Ini saya akan mulai untuk Q&A-nya dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar, seperti itu. Oke, baik. Saya... Bentar. Oke, ini dari Ibu
Susi di Malang seperti itu. Ini ada pertanyaan, apakah pembayaran yang masuk ini juga dipotong biaya admin? Saya biasanya kalau terima uang di Dana ini selalu ada potongan, padahal biayanya kalau transfer yang bayar admin, ini kan transfernya bukan yang terima uang seperti itu. Ini dana bisnis maksudnya ya, kayaknya ya. Atau terima Oke, uang. sebentar. Ini dari Bu Susi, belum ada keterangannya terkait dananya ini apakah dana bisnis ataupun dana yang premium. Mungkin Bu Susi bisa open mic untuk menjelaskan lebih detail terkait pertanyaannya. Atau dua-duanya deh Mas dijawab ya, kalau yang Oke. nanti Mbak Alexis bantu yang dana bisnis ya untuk Oh, ini Bu menjelaskan. Susi, sebentar. Halo Bu Susi. Nah, makasih Kak Yogi, makasih Iya. Kak Dike. Jadi gini, kan saya kemarin dari Maret itu ya, Maret 2023 saya udah pakai Dana. Nah, saya itu benar-benar nggak tahu, nggak pernah ngecek ada potongan gitu ya. Sampai kemarin Agustus itu saya jadi panitia bazar. Ah itu kan yang di di transfer sama tenan itu 40.000 ya waktu itu. Terus yang saya terima cuma 39.500. Kebayang itu ada 40 tenan gitu ya. Jadi saya numbukinnya tuh 500 kali 40. Itu. Jadi yang saya tanyakan, kalau saya pindah ke bisnis nanti dana bisnis itu apakah seperti itu juga gitu. Cuman yang saya suka sih dengan Dana itu, saya suka kalau beli electricity itu paling murah dari yang orange. Itu aja pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Susi. Jadi ini Bu Susi kayaknya belum ke dana bisnis gitu Iya, ya, Mbak saya Dika? masih pakai Dana pribadi. Iya, baik. Oke, kalau nanti tadi kan ada pertanyaan kalau dana bisnis apakah seperti itu atau tidak, nanti bisa dibantu oleh Mbak Alexis ya untuk jawabannya. Tapi untuk yang pertama, kenapa uangnya terpotong gitu ya, Bu? Sebenarnya kalau misalnya saya kan pakai selain Dana kan pakai yang lain banyak juga ya, dompet digital atau bank lain juga gitu di handphone saya. Nah, sepengalaman saya, kalau misalnya saya transfer ke rekening dan ke Dana gitu ya, ke dompet digital Dana, baik dari bank lain atau dari dompet digital lain, itu saya tidak pernah terpotong sama sekali. Tapi biasanya kalaupun ada admin itu menambah aja bayarnya, misalnya 2.500. Berarti nanti di aplikasi lainnya nih misalnya di bank itu jadi dari 50.000 jadi 52.500. Tapi saya sebagai penerima uang itu tidak mengalami potongan apapun. Jadi mungkin karena Bu Susi bilang tadi ada potongan ya ke dalam aplikasi Dana, itu perlu dicek lagi Bu Susi apakah konsumen dari Bazar Bu Susi yang membayarkan itu benar-benar membayarkan 40.000 atau tidak, itu perlu dilihat di aplikasinya dia. Apakah dia beneran bayar 40.000 atau tidak, karena pengalaman saya sendiri yang pakai beragam bank dan dompet digital lain itu tidak pernah terpotong, pernahnya malah tertambah saldonya di aplikasi lainnya untuk bayar biaya admin gitu. Mungkin dilanjutkan Mbak Alexis dulu untuk yang tadi dana bisnis ya. Apakah? Oke, thanks Mbak Dika. Oh, mungkin nambahin dikit gitu ya, dari segi dana bisnis, itu kita nggak ada charge apapun, Bu. Tergantung dari level atau tier tadi ya, sempat ditunjukin juga. Jadi kalau misalnya untuk transaksi yang masih di bawah 85, itu kita nggak nge-charge, tidak ada charge apa-apa, dan ya dipotong berapa persen pun. Namun mulai dari tier yang silver dan ke gold, itu ada potongan sebesar 0,7% dari nominal transaksi yang dibuat. 0,7% itu apa yang kita sebut dengan MDR ya, atau merchant discount rate, itu yang perlu dibayar oleh sisi customer ketika dan dipotong di merchantnya gitu sih, tiap kali ada pembayarannya seperti itu. Tapi nanti nominal yang masuk ke aplikasi Dana itu langsung sudah terpotong, jadi nanti udah net, nggak ada potongan lagi Bu yang masuk ke saldo Dana seperti itu. Semoga jelas. Thank you.
Oke, baik. Jadi kalau emang khususnya Bu Susi tadi, kalaupun memang premium ini lebih ke ini ya penambahan kalau untuk biaya admin. Jadi tidak ada pemotongan. Jadi mungkin kalau dari case-nya Bu Susi bisa dicek di tergantung eventnya tadi ya, di bazarnya tadi. Seperti itu Bu Susi. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bu Susi atau sudah jelas? Halo? Iya, belum muncul suaranya Ibu. Ya, Oke. jadi tadi tuh pas saya bertanya itu kan saya ngecek lagi gitu. Jadi pas waktu Agustus itu di dana saya 39.500 gitu. Dan tenan juga kan mereka mengirimkan bukti pengiriman ya, bukti transfer itu 40.000 gitu. Terus di dana saya cek 39.500 seperti itu ya. Jadi akhirnya tadinya mau gampang gitu buat saya, akhirnya saya pindahin ke yang lain gitu ya, karena saya juga kan nggak mau rugi ya. Iya, apa namanya? Saya saya sudah cukup jelas. Nanti kita kan ada ini ya, ada WA group. Nanti kita ngobrol di sana lebih banyak lagi. Insya Allah saya tertarik untuk apa namanya dana bisnis mensupport penjualan ya. Saya lihat tadi ininya. Terima kasih Kak Dike, Kak Alexus, Kak Yogi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susi. Oke, baik. Kita berpindah ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin dari yang sudah raise hand. Eh, baik, saya lihat terlebih dahulu. Ini dari Ibu Heni Ayu di Ngantang. Silakan Ibu Heni Ayu. Siang, Kak. Sudah dengar suaranya? Iya, sudah terdengar Ibu Heni. Iya, gini Kak, saya tuh sudah sangat terbantu sekali dengan dana ya di sini. Di Ngantang itu kan daerahnya cukup terpencil daripada kecamatan yang lain gitu kan. Tapi di sini banyak pengguna dana. Selama ini saya masih menggunakan dana yang biasa. Saya mau minta tolong caranya supaya bisa di-upgrade menjadi dana yang untuk bisnis itu tadi. Gitu aja. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin langsung dari Mbak Dika. Ya, Dari Mbak Alexis ya, mungkin. oke. Baik. Sure. Halo Bu Heni, salam kenal gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga udah pakai Dana gitu ya untuk segala transaksi dan krisnya di saldo digitalnya. Eh, di aplikasi Dana itu sendiri, Bu Heni bisa ini saya sambil buka juga aplikasi Dananya. Jadi Bu Heni bisa langsung ke menu Me atau saya gitu ya di bagian bawah sebelah kanan pojok bawah itu ada di menu sana dan kemudian di atas bisa lihat ada dua tombol tuh personal dan bisnis. Nah, kalau misalnya Ibu Heni udah mau fix nih mau pakai Dana bisnis, bisa langsung klik menu bisnisnya dan kemudian nanti langsung daftar baru selaku untuk mendaftarin dana bisnisnya. Paling di situ ada ditanyain nama toko, kemudian nama dokumen Ibu Heni, kemudian KTP kalau misalnya belum. Tapi seharusnya udah diperluin sih karena saat pembuatan dana bisnis harus udah dana premium gitu. Jadi nanti diisi kelengkapan tokonya aja, dan nanti akan kami terima dan kami proses untuk pembuatan krisnya secara gratis ya Bu Heni. Jadi kalau misalnya krisnya sendiri itu ditunggu 2 kali 24 jam. Kalau misalnya biasanya lebih cepat daripada itu gitu bisa dipercepat. Kalau misalnya sudah selesai, akan kami notifikasi di aplikasinya langsung dan udah bisa bertransaksi menggunakan kris gitu. Jadi bisa langsung ke menu bisnis dan bisa diisi kelengkapannya agar kami bisa daftarin untuk krisnya. Semoga menjawab dan dapat langsung praktekkan, Bu Heni. Terima kasih juga. Saya kembalikan ke Mas Yogi. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sudah cukup jelas ya Bu Heni. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari kolom komentar terlebih dahulu ya. Ini pertanyaan dari Ibu Novita. Jadi ini izin bertanya terkait untuk merubah nama
Dana Bisnis. Jadi Bu Novita ini udah pernah punya usaha dulunya dengan nama usaha yang dulu, tapi sekarang berganti nama, usahanya baru dan juga namanya juga baru kayak gitu. Ini apakah untuk dana bisnisnya ini bisa akun yang lama lalu diubah namanya, atau harus ada ini baru ya Mbak ya, akun baru seperti itu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sorry, tadi dari Ibu siapa ya, Mas Yogi? Novita, dari Ibu Ibu Novita. Novita. Oke, Betul. thank you Bu Novita atas pertanyaannya. Tentu bisa ya Bu, kalau misalnya untuk mengganti nama tokonya. Jadi bisa langsung chat di Diana atau enggak langsung bisa menghubungi call center berikut. Ini aku bantu drop di chat sini aja ya. Oke, Atau enggak boleh. nanti bisa langsung ke tim Mercy Corps, kemudian dicantum aja nomor HP-nya, keluhnya apa seperti tadi, nanti kan kami bantu cek juga untuk perubahan namanya. Seperti itu. Ini saya bantu kirimkan, nanti bisa langsung menghubungi ini agar kami bisa proses menggunakan nomor dana yang sama. Oke, Itu baik. aja. Tapi tetap ada beberapa hal yang harus dilengkapi ya Mbak ya untuk merubah nama. Jadi nggak sesimpel langsung bisa dirubah namanya seperti itu ya. Betul. Nanti pasti ada prosedur dari tim merchant kami, tim CS kami gitu ya. Mohon dilengkapi dan diikutin agar kami bisa langsung proses untuk pengubahan krisnya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan Bu Novita bisa diganti ya, tapi nanti ada prosedur yang harus dipenuhi seperti itu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin yang sudah resen, silakan untuk Ibu Hilda. Halo, selamat siang Ibu Hilda. Halo? Oke, mungkin sambil nunggu dari Bu Hilda, kita beralih terlebih dahulu ya ke Ibu Asri dari Lawang. Halo, Assalamualaikum Mas Yogi. Waalaikumsalam Ibu Asri. Ke akhirnya. Gini Mbak, sebelumnya saya mau nanya, selama ini kan saya pakai Dana itu sudah dari 2022 ya. Tapi selama ini saya tuh ada was-was, agak takut kalau naruh uang banyak di Dana. Jadi kalau ada transaksi penjualan, orang transfer pasti saya langsung tarik ke rekening. Karena selama ini di HP saya itu kalau lupa password misalnya HP saya hilang takutnya kan ya. Yang saya khawatirkan takut HP hilang. Nah, terus orang kan nggak bisa buka, tapi mereka bisa menggunakan lupa password karena kan nomornya aktif. Emailnya juga ada di handphone. Nah, saya khawatirnya karena selama ini kalau lupa password langsung OTP langsung berhasil masuk ke akun Dana. Nah, gimana sih caranya supaya akun Dana kita itu aman saat HP kita hilang? Yang pertama itu. Yang kedua, waktu tahun 2023, waktu saya mau update ke akun Dana bisnis, itu kan ada nominal untuk minimum saldo yang harus kita punya untuk Dana bisnis. Apa tahun 2024 ini masih ada minimum saldo apa enggak? Gitu aja Mas Yogi. Oke, baik. Ya, aku jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, Ibu Asri gitu ya. Yang pertama ya, sebenarnya ini yang memang saya lakukan juga karena kan saya juga pakai Dana. Yang pertama, handphone tentunya harus berpassword ya, Bu Asri. Jadi kalau misalnya HP hilang, handphone kan yang pertama sebelum masuk ke aplikasi Dana itu aplikasi handphone sendiri, itu harus ada passwordnya dan tidak boleh diketahui orang lain. Seperti itu. Nah, kalau misalnya HP-nya hilang, terus bagaimana orang bisa menggunakan aplikasi Dana gitu ya, bisa mengakses di HP-nya Ibu gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya yang tadi Ibu sendiri, kalau misalnya dari email, itu sebenarnya Ibu bisa, Bu, Ibu login pakai device lain, terus nanti Ibu melaporkan dari Google-nya atau Gmail-nya, kalau di handphone yang HP-nya hilang itu untuk di logout. Nah, itu setahu saya bisa dilakukan. Jadi ketika orang mau coba untuk lupa password, untuk mengganti password, nanti Ibu bisa login emailnya dari perangkat lain, lewat laptop atau lewat handphone, dan bilang ke Google, itu ada, kalau nggak salah ada laporannya kalau
akun yang ada di handphone Ibu itu terindikasi pencurian atau datanya dipakai orang lain. Yang pertama itu bisa juga, Bu. Terus yang kedua, kalau misalnya handphonenya hilang, itu langsung saja menghubungi ke CS Dana yang tadi ada di komen yang ditulis oleh Mbak Alexis. Nah, itu bilang aja ke CS kalau misalnya handphonenya hilang dan akunnya perlu dibekukan. Nah, itu juga bisa dilakukan sama prosedurnya seperti membekukan akun-akun di bank atau di dompet digital lainnya. Kurang lebih seperti itu, Bu, untuk pertanyaan yang pertama. Aku bantu jawab pertanyaan kedua terkait yang minimum nominal penarikan gitu ya. Untuk di Bukan dana bisnis, saldo yang ada, Mbak. Kan waktu minimum saldo di dana kan bisnis yang ada. 2023 itu kalau update saldo bisnis minimum ada saldo 1.500.000 kalau nggak salah. Oke, di 2024 ini nggak ada sama sekali, Bu Asri. Jadi boleh berapapun aja dimasukin aja ke bisa nggak ada nggak ada minimum saldonya gitu ya. Yang saya tahu itu untuk minimalnya itu diperlukan saat penarikan ke rekening bank itu baru ada minimalnya. Tapi kalau untuk saldo dana bisnis itu Ada nggak saldo yang ada. tinggi dulu gitu ya, Mbak ya. Nggak ada sih Bu gitu. Saya kemarin nyoba 900 perak aja masih bisa gitu. 2 perak juga masih aman. Jadi nggak ada minimalnya sih Bu. Aman. Oke, terima kasih, Terima Mbak. kasih. Baik, terima kasih Mas tadi. Dogi, Iya. mohon maaf tadi panggil saya. Oh iya, Ibu Iya, Hilda tadi raise hand ya untuk iya, pertanyaan. mohon maaf tadi itu pas ketepaan orang kelurahan telepon Mas. Kebetulan saya KPPS. Oh gitu. Oke, masih Iya, sibuk kayak gitu ya. iya. Telepon itu loh Mas masalah pemilu kemarin, mohon maaf. Oke, siap Ibu. Oke, Ya, ini Ibu boleh Hilda, bertanya? iya silakan. Oke. Oh ya, ini kan saya sudah pakai Dana itu lama Mas. Nah, kebetulan kemarin itu saya sempat semingguan itu saya nggak login, nanti nggak buka, nggak cek Dana. Nah, pas saya itu mau transfer ke Dana, nah saya itu lupa sama itunya Mas, sama apa itu kayak kodenya yang mau Passwordnya, masuk itu loh. passwordnya Passwordnya itu atau saya lupa. Kan kalau 3 kali kan nggak bisa ya. Nah itu, habis itu kalau kita nggak bisa, kita lupa. Nah itu caranya gimana Mas? Biar kita apa itu bisa ke Dana lagi. Nah kemarin itu saya masuk ke Dana itu dilupapin. Itu gimana caranya mengatasinya Mas? Oke. Untuk melaporkannya. Oke, pertama ya Bu Hilda, Yes. jadi ada dua ini ya, dua penjelasan nih Bu. Misalnya Ibu lupa password gitu ya. Nah nanti di depan itu kan ada tulisan lupa PIN. Nah itu bisa diklik aja. Nanti biasanya akan ada link yang akan masuk ke email yang terdaftar di aplikasi Dana. Biasanya kan di handphone Bu Hilda ada ini kan, ada email kan, Gmailnya tuh. Nah, dicek aja di situ. Nanti ada link untuk pergantian password dan nanti membutuhkan OTP yang dikirimkan ke WhatsApp gitu. Nah, terus abis itu kalau misalnya berkali-kali nih nggak bisa sampai akunnya dibekukan gitu ya karena sudah keseringan kesalahan password. Nah, itu sama tadi seperti Bu Asri, Bu Hilda bisa menghubungi CS yang tadi dituliskan di kolom komentar juga yang dituliskan Mbak Alexis. Nah, itu dituliskan aja, dihubungi aja CS-nya atau melalui Diana. Nah, nanti dijelaskan aja kendalanya Bu Hilda itu apa, nanti akan dibantu. Dan sering-sering dicek emailnya karena CS-nya biasanya memandu lewat email untuk pertama kali. Gitu, Bu Hilda. Oke, baik. Iya, jadi tadi mungkin ada kendala ya dari bunda-bunda dan juga sister-sister tadi terkait keamanan akunnya seperti itu ya, terkait PIN mungkin ataupun nanti kalau device-nya hilang seperti itu. Jadi dipastikan bunda-bunda dan juga sister-sister ini aktif memantau nggak cuma dari aplikasinya aja, mungkin dari kontaknya juga dan juga email karena semuanya berhubungan ya. Jadi nanti kalau ada kendala dan segala macam tuh bisa dicek semuanya seperti itu. Dan untuk kontaknya ini bisa dicatat di kolom komentar. Jadi nanti ada kendala terkait dananya itu sudah ada ini ya customer service kontak yang sudah di-share dari Mbak Alexis tadi seperti itu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ini ya saya tanyakan dari kolom komentar ada dari Tumpang.
ini terkait dana bisnis gitu ya. Ini kan tadi ada feature terkait dana apa katalog produk seperti itu. Nah, bagaimana sih akhirnya kalau sudah diisi nih katalog produknya untuk share-nya seperti itu. Jadi ini belum tahu gitu ya cara gimana memanfaatkan terkait katalog produknya seperti itu. Mungkin bisa dijawab dari Mbak Alexis. Oke, thank you atas pertanyaannya, Mas Yogi. Jadi, di katalog produk itu setelah dari sisters-sisters dan bunda-bunda isi gitu ya beberapa produknya yang mau di-highlight, ada foto, harga, dan nama produknya. Itu di bawah ada 2 tombol. Yang di sebelah kiri itu tambah, yang sebelah kanan itu ada bagikan. Nah, katalog produk ini bisa dibagiin dengan ngeklik tombol bagikan itu. Nanti langsung bisa ada tombol, ada pop-up gitu ya, muncul mau dibagikan lewat WhatsApp kah, atau mau lewat Instagram DM kah, atau mau lewat SMS, atau lewat manapun. Jadi tombol itu bisa dipakai buat dibagiin nih katalog produk ke sisi pelanggan. Nanti pelanggan bisa lihat produknya dan bisa pesan juga lewat sana. Oke. Seperti itu. Semoga ya menjelaskan. Baik, jadi kalau di Dana sendiri ini juga bisa transaksi juga lewat katalog itu ya Mbak ya, nggak seperti di WhatsApp kan hanya katalog aja kayak gitu, tapi nggak bisa pesan. Tapi kalau yang di Dana ini apakah juga bisa bertransaksi lewat katalog tersebut? Bisa diklik nominalnya berapa dan ketika nanti udah bisa dari sisi penjual bisa ngelihat nih berapa sih request dari pelanggannya. Seperti itu. Oke, siap. Baik, itu tadi ya Bunda-Bunda dan juga sister-sister yang mau memanfaatkan fitur foto katalog seperti itu ya, foto produk katalog di aplikasi Dana. Silakan untuk diisi untuk katalognya. Jadi nanti kalaupun memang ada pelanggan yang mau pesen, ini bisa diarahkan pesannya lewat Dana kayak gitu. Jadi ini semuanya bisa dilakukan lewat satu aplikasi yaitu Dana seperti itu ya. Bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. Baik, tadi adalah pertanyaan terakhir di sesi diskusi dan juga Q&A di webinar kali ini. Dan tadi ya sesuai yang saya infokan, mungkin saya meminta bantuan dari Mbak Dike dan juga Mbak Alexis ini ya, dari banyaknya pertanyaan yang masuk kayak gitu ya. Bisa dipilih 3 penanya terbaik di siang hari ini yang akan kita kasih gimmick juga dari program Seat for Women. Silakan Mbak Dike dan juga Mbak Alexis. Oke, lihat dulu ya, Mas. Boleh. Mungkin aku milih satu, Mbak Alexis satu, Mas Yogi milih satu, Mas. Waduh, aku juga nih ya. Ya. Oke, oke, oke. Boleh. Oke, kita pilih-pilih dulu ya. Ibu yang lagi dengerin sambil doa nggak apa-apa ibu-ibu semuanya ya. Siapa tahu nanti namanya disebut dari salah satu dari kita. Mungkin kalau dari saya, Ibu Asri aja kali ya. Tadi sempat nanya dan apa tuh emang digunain banget dari kalau nggak salah pertanyaannya ada terkait bazar ya. Jadi ya Bu Asri aja deh. Kayaknya pertanyaannya menarik banget gitu dan dipakai. Oke, baik. Oke, satu nama Bu Asri gitu ya. Kalau saya dari Bu Lulu ya. Tadi kan Bu Lulu sempat nanya, terus ini lihat di komen ternyata Bu Lulu sering nih bayar listrik, PDAM, transfer, berarti dia Ibu Lulu sudah pakai Dana dengan optimal ya selain pakai Dana bisnis. Lulu Ismawati. Oke, baik. Jadi ini dari saya ya. Iya, Satu deh. nama. Oke, satu nama ini tadi yang sempat bertanya juga langsung gitu ya, raise hand. Saya mau kasih hadiahnya untuk Ibu Susi. Ya, tadi yang sudah menanyakan terkait dana gitu ya ke Mbak Dike dan juga Mbak Alexis. Baik, untuk nama-nama yang tadi sudah disebutkan nanti akan dikontak dengan oleh tim program dari Seat for Women dan juga untuk dua yang sudah mendapatkan gimmick testimoni ini nanti akan saya share ya untuk kontaknya ke Dana untuk diberikan gimmick juga
dari Dana seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Dike dan juga Mbak Alexis yang di siang hari ini sudah banyak ngasih tahu gitu ya terkait Dana ke bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya seperti itu. Oke, bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya, eh untuk acaranya sudah berakhir. Semoga untuk materi di siang hari ini bisa dimanfaatkan untuk usahanya seperti itu. Mungkin terakhir dari Mbak Dike dan juga Mbak Alexis, gimana nih kesannya untuk membagikan ilmunya ya ke bunda-bunda dan juga sister-sister di siang hari ini? Oke, kalau misalnya dari aku kesannya itu menyenangkan ya. Pertanyaannya sangat banyak dan sister-sister di sini cukup antusias dan ternyata sudah cukup mengenal Dana sebelum ikut webinar ini yang Mas Yogi ya. Jadi kalau misalnya ke depannya nanti ada pertanyaan atau misalnya mau belajar Dana lebih lanjut, materi yang tadi juga bisa kami share ke sister-sister supaya bisa jadi semacam panduan untuk mengeksplorasi aplikasi Dana lebih lanjut dan mungkin satu pesan juga untuk tidak pernah membagikan password, OTP, dan klik link sembarangan seperti penipuan yang sekarang marak terjadi. Itu, Mas. Oke, kalau dari Mbak Alexis nih gimana? Kalau dariku ini diundang, ini sebenarnya pertama kali ya Madika undang aku gitu untuk sharing dikit mengenai dunia bisnis dan benar-benar excited dan menyenangkan banget ketemu sister-sister dan budak-budak hari ini sama-sama belajar buat digitalisasi transaksi supaya lebih aman, biar lebih praktis dan tentunya nggak mau kalah gitu ya sama zaman juga gitu. Jadi sangat berkesan, menyenangkan juga kalau misalnya ada apa-apa atau ada keluhan bisa langsung menghubungi kontak center di situ. Em, dan jangan dibagiin ya. Tadi benar kata Mbak Dika juga OTP dan password semuanya dipastikan kalau aplikasi dananya aman buat bertransaksi. Itu aja sih dari aku, Mas Yogi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dika dan juga Mbak Alexis. Wah, ini seru banget ya. Kalau belajar Dana ini nggak belajar terkait literasi keuangan aja, tapi juga keamanan cyber. Jadi ini double-double untuk budak-budak dan juga sister-sister semuanya. Jadi makin digital dalam pengelolaan keuangannya, nggak ketinggalan zaman seperti itu. Oke, baik. Tadi juga sudah diinfokan juga sama Mbak Alexis dan juga Mbak Dika untuk kontaknya. Ini bisa dicatat aja dari kolom komentar yang sudah dibagikan tadi. Dan juga, wah ini ya yang ditunggu-tunggu sama Bunda-Bunda dan juga sister-sister tadi. Banyak yang nanya materinya apakah bisa dibagikan kayak gitu ya. Karena banyak yang mau belajar lebih terkait Dana. Bisa kayak gitu ya Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Dan terakhir untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister yang hadir dan juga sudah mengisi absen. Ini tenang aja kalau mau belajar lebih lanjut sama Dana. Karena sampai tanggal 29 Februari 2024 nanti kita akan menggunakan ya ataupun membuat WhatsApp grup untuk Dana seperti itu. Jadi untuk bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya yang sudah hadir dan juga mengisi absen, kita akan membuatkan WhatsApp grup dan juga di situ bisa berdiskusi, tanya-tanya terkait Dana sampai dengan tanggal 29 Februari 2024. Nanti bisa dimaksimalkan ya bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. Di sela-sela kegiatan kita juga, saya juga mau ngingatin untuk bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya harap untuk hadir di mentoring kedua di bulan Februari ini karena ini adalah mentoring terakhir dari program Seed for Women. Jadi nanti diharapkan untuk hadir semuanya ya dan juga mengikuti mentoring kedua dan juga jangan lupa nanti akan ada kuliah WhatsApp juga yang keempat dan juga terakhir seperti itu Bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya yang hadir di siang hari ini. Terima kasih juga untuk pemateri kita, ada Mbak Dike dan juga Mbak Alexis dan tentunya tim Dana yang sudah ikut di siang hari ini. Seperti itu ya, bunda-bunda dan juga sister-sister. Terakhir, nggak afdol nih kalau bunda-bunda dan juga sister-sisternya ini nggak diajak sama yang namanya dokumentasi atau foto-foto. Nanti saya ditagih kayak gitu ya, fotonya mana kayak gitu. Oke, bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya, silakan untuk dinyalakan kameranya. Kita akan sesi dokumentasi bersama. Baik, saya tunggu dulu ini ya untuk bunda-bunda dan juga sister-sister dinyalakan dulu untuk kameranya.
Oke, sudah? Saya hitung ya, Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. 1, 2, 3. Boleh lagi? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Semoga materi di siang hari ini bisa membuat Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya makin mantap terkait literasi keuangan dan juga keamanan siber ya tadi itu ya Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Habis ini silakan untuk dipergunakan dananya yang mau upgrade ke dana bisnis silakan banget kayak gitu ya dimanfaatkan untuk kemajuan usahanya masing-masing. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister yang sudah hadir di siang hari ini dan juga pastinya pemateri kita dan juga dari tim Dana. Kita ketemu lagi di sesi webinar program Sit for Women lainnya. Akhir kata, saya Yogi Irawan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Terima Terima kasih Mbak Dike, terima kasih. kasih Mbak Terima Alexis. kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Baik, kita izin untuk matikan roomnya ya, Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.